Maka judul khotbah hari ini, kasih yang nyata dalam perbuatan. Ya, di situ gambar apa itu saudara? Seperti pohonnya, tapi sebetulnya itu tangan yang menyebar kasih. Kasih itu harus nyata dalam perbuatan. Ya, untuk itu mari kita baca Titus pasal 3 ayat 3 sampai dengan yang ke-8. Kita baca bergantian. Sudah mendapat? Terlalu eko. Titus pasal 3 ayat 3 sampai 8. Saya ayat 3, Bapak Ibu ayat 4, bergantian sampai ayat ke-8. Saya mulai dari ayat 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci bersama. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan dengan perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita bersama. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Baik, kembali ke PPT-nya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kasih yang berbuah lebat. Ya, ayat 3 tadi mengatakan, boleh klik berikutnya. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Perhatikan kata-kata yang ditulis dengan huruf tebal. Kita dahulu hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hamba dosa, lebih tepatnya budak dosa. Ya, kata ini lebih tepatnya diterjemahkan budak dosa. Dan ayat 4 sampai 6 menjelaskan, oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus kita dibebaskan. Budak, apa bedanya dengan hamba? Hamba biasa kita pahami cuma sebagai pelayan. Karena bekerja dia digaji, karena bekerja dia dibayar. Tapi budak itu tidak, Bapak Ibu. Budak itu milik tuannya. Dia bekerja seumur hidup karena ikatan. Ya, karena keterikatan dia karena status budak itu. Nah, saya pelajari di Alkitab ada tiga hal ini yang bisa membebaskan seorang budak. Yang pertama, kalau budak itu ditebus. Ya, ditebus karena dulu itu ada pasar budak. Kalau tuan yang punya budak sudah nggak suka dengan budaknya, dia jual, dibawa ke pasar budak, dijual, dikasih harga. Ya, bisa bebas kalau ada orang lain tebus, beli budak itu sesuai harga yang ditentukan. Lalu yang kedua, dinikahi. Apakah oleh tuannya atau oleh keluarga tuannya atau oleh anaknya. Begitu dinikahi, bebas dari status budak itu. Atau yang ketiga, diadopsi, diangkat jadi anak. Bapak Ibu, kita jadi sebagai budak dosa, terikat dalam dosa, itu akan berujung kepada maut. Upah dosa ialah maut. Dibebaskan, dan untuk membebaskan Tuhan kita itu melakukan ketiganya. Ya, yang pertama ditebus. Ditebus dengan harga yang lunas. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Ditebus bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana,
Kau menebus dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Jangan mati dulu, cukup sampai di sini. Ya, untuk menggambarkan Tuhan itu tebus kita yang hari ini kita peringati dengan persekutuan dan darah, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Ditebusnya dengan dirinya. Lalu kemudian dinikahi. Makanya jemaat Tuhan disebut mempelai wanitanya Tuhan. Kapan itu terjadi? Waktu Yesus datang kedua kali. Yesus tidak langsung menjejakkan kakinya di atas bumi. Dia ada di awan-awan di angkasa. Itulah kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, kali tahap pertama. Lalu apa yang terjadi? Gereja Tuhan yang kudus, yang siap berpakaian lenan, pakaian kudus, berpakaian pesta, rapture diubahkan, bertemu di udara. Ya, bertemu di udara. Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Mari kita bersuka, beri kemuliaan padanya, pernikahan anak domba, pengantinnya telah siapkan diri. Haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Tapi enggak semua, hanya gereja Tuhan yang kudus, yang berpakaian lenan halus. Apa itu pakaian itu? Perbuatan-perbuatan baik, kudus, dan berkenan. Kita nanti tahu perbuatan itu apa. Ya. Terima mahkota. Kenapa terima mahkota? Karena akan bersanding dengan raja di atas segala raja. Akan memerintah bersama dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kita dibebaskan dengan cara kita ditunangkan dengan anak tunggal Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mesti siapkan diri. Amin. Proses menanti kedatangan Tuhan adalah proses untuk mempersiapkan diri. Ya, ada yang mau menikah bulan Oktober nanti. Ya, diet ketat. Pasti fitting baju berkali-kali, cocoki make up-nya, ya kan. Itu Ratu Esther dilulur 6 bulan, Bapak Ibu Saudara. Ya, biar rajanya kelepak-kelepak. Pengantinnya siapkan diri. Nih, bener ya nih ya. Siapkan diri. Lalu yang ketiga, diadopsi. Ya, diadopsi. Yohanes 1 ayat 12. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saudara percaya? Saudara diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau anak itu punya warisan. Warisan kita hidup kekal. Nah, ini semua Tuhan kerjakan. Yesus Tuhan kita kerjakan. Mengapa dibebaskan? Klik berikutnya. Tadi kita sudah baca ayat 7-8. Ayat 7-8, mengapa dibebaskan? Berkata, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, apa? Berhak menerima hidup yang kekal. Supaya saudara berhak menerima hidup yang kekal. Anak itu punya warisan. Warisan kita hidup yang kekal. Ya, sebagai mempelai kita punya warisan, mahkota, memerintah bersama. Ya, dan juga ditebus. Lalu tapi tidak cuman supaya hidup kekal. Ada bagian yang penting yang lain yang saya katakan di awal tadi. Puncak karya pemulihan Tuhan atas hidup kita adalah yang huruf tebal itu. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, apa katanya? Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik apa? Pekerjaan baik mengasihi Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh berusaha.
Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan kita harus melakukannya dengan itu sungguh-sungguh berusaha. Tanyakan masing-masing kepada diri kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh berusaha hidup mengasihi? Nah, sungguh-sungguh berusaha itu mesti dibuktikan. Ya. Baik mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama itu mesti ada buktinya. Betul enggak? Nah, kita khotbahnya hari ini cuma 2 poin. Cuman 1 poinnya 1 jam gitu ya. Karena pembuktian tuh nggak gampang. Pembuktian tuh nggak gampang. Klik, oke. Berikutnya, klik. Yang pertama, kasih kepada Tuhan yang nyata dalam perbuatan. Sungguh-sungguh berusaha dinyatakan dalam perbuatan. Amin. Kasih kepada Tuhan yang nyata dalam perbuatan. Karena kasih itu bukan ide, kasih itu bukan rumusan kalimat yang puitis, tetapi tindakan yang nyata, yang penuh tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini timbul karena pemahaman kita yang telah dibebaskan oleh Kristus. Tadi saya beri pemahaman kepada Bapak Ibu Saudara. Kita itu budak yang terikat dosa, yang akan mati di api neraka, di maut, tapi dibebaskan. Mestinya sebagai budak yang dibebaskan, kita hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Tuhan telah membuktikan kasih-Nya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Allah Tritunggal sudah menunjukkan kasih-Nya, membuktikan kasih-Nya. Bapa membuktikan kasih-Nya, Dia utus putra tunggalnya. Yesus membuktikan kasih-Nya dengan mengorbankan dirinya. Allah Roh Kudus membuktikan kasih-Nya dengan menyertai, tinggal bersama-sama di dalam kita selamanya. Mereka sudah membuktikan dirinya. Sekarang, apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan? Yang jelas dong. Emang saudara ada yang masih bujangan ini, ada yang bilang cinta tapi ngomong ndak berani lah direbut orang, saudara. Ya kan? Harus jelas, saudara mengasihi Tuhan. Apa buktinya? Ya, kalau ngomong-ngomong nyanyinya aku mengasihi Engkau Yesus, tapi nggak pernah nyata dalam perbuatan, itu gombal. Betul? Banyak Kristen gombal. Terus semoga di sini nggak ada. Nggak ada, amin nih. Kristen gombal itu, wah nyanyinya, waduh, tapi nggak ada nyata dalam perbuatan. Loh, yang nyata dalam perbuatan gimana Pak? Banyak, tapi saya batasin 3 aja deh untuk introspeksi kita. Ya, kalau saudara mengasihi Tuhan dalam segala hal, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan, apa buktinya? Nih 3 aja. Yang pertama, bukti orang mengasihi Tuhan itu rela korban, persembahan. Rela berkorban. Rela membawa korban kepada Tuhan yang terbaik, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara datang ke orang tua, saudara mengaku mengasihi orang tuamu, kok datang kunjung ke orang tuamu, saudara tidak bawa apa-apa, itu kayaknya diragukan loh. Benar-benar cinta sama orang tuanya apa enggak sih? Nengok nggak bawa apa-apa. Loh, betul enggak? Iya enggak? Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu rohani saya, Papa Mama rohani saya bikin seminar akhir zaman di Kelapa Gading, panitianya Pak Yusak. Begitu saya tahu,
Om Bekti, Tante Susan, ini Bapak Ibu rohani saya. Saya berusaha untuk bisa datang, ikut. Nggak cuma berusaha datang ikut, berusaha dekat sama mereka. Kangennya luar biasa, rindu. Karena ketemu juga kangen, walaupun tantenya agak lupa sama saya karena kok modelnya beda. Waktu salaman nih, kamu siapa? Didi tante, Didi Wahyudi. Ya ampun, rambutmu nopo? Ya rambutnya udah mulai jarang. Dulu rambut saya tebal sekali memang. Tapi saya menunjukkan kasih saya kepada papa mama rohani saya. Kenapa? Karena mereka yang membimbing saya dalam pertobatan sampai jadi hamba Tuhan. Nggak begitu saja. Teman-teman panitia tahu, oh ternyata papa mama rohani Pak Didi. Wis nanti pas pulang bapak ibu yang antar ke bandara. Puji Tuhan, saya antar ke bandara. Rasanya cuma ngantar kan, namanya anak rohani, jari sayang, mosok cuma antar-antar doang. Ya pasti kita mikirnya, mah bawa oleh-oleh, beli oleh-oleh. Ya bukan masalah nilainya, tapi kalau orang mengasihi itu dibuktikan gitu, beli oleh-oleh. Saya bilang, Om Bekti itu paling seneng kopi Malaysia. Puji Tuhan total banyak kopi Malaysia. Jadi nggak susah carinya. Tapi cuman kasih kopi rasanya gimana ya? Tambahin. Bingung. Namanya udah toko besar, apa aja sudah pernah menikmati. Kayaknya kalau pisang goreng Pontianak, jarang itu. Ya udah, pisang goreng Pontianak. Beli 1 dus, Pak. Beli 1 dus. Iya. Yang saya ceritakan ini, kalau kita cinta kepada seseorang kita itu enggak hitung-hitungan, betul enggak? Dan ternyata waktu saya kasihkan oleh-olehnya, dia kasih oleh-oleh saya lebih banyak, saudara. Aduh, berarti dia lebih sayang sama saya. Waduh. Beberapa bulan lalu, Dita datang sama saya. Pak minta doa. Ngapain Dit? Ada cowok mau nembak saya. Loh maksudnya? Ya dia minta jalan berdua, niatnya mau ngomong. Oh, emang udah sesuai kriteria Mama Dit? Oh sudah, kriteria mamanya itu seiman nomor 1. Lebih rohani. Nggak cuma seiman, harus lebih rohani. Karena dia mimpin keluarga. Lalu apalagi sudah dewasa. Lalu apalagi mapan. Ya, udah bekerja nih. Wah udah sesuai kriteria, sudah. Lalu apalagi? Emang ada kemungkinan ditolak? Iya Pak, kalau dia nanti makan, ndak bayarin saya. Apalagi sharing bill, langsung saya tolak Pak. Saya ketawa-ketawa, tapi saya tanya, loh kenapa Dit? Iyalah, kalau masih hitung-hitungan ndak cinta beneran Pak. Oh iya betul. Ini bukan masalah matre Bapak Ibu ya enggak. Kalau masih hitung-hitungan itu, ya, kalau gitu saya doakan. Malam minggu jalan, pulangnya kok nyanyi-nyanyi dia. Weh Dit, gimana kabarnya? Jadian Pak. Oh iya Pak, dibayarin Pak. 2 kali Pak. Siang sama malam makan 2 kali dibayarin Pak. Oke, sip. Tinggal doain. Ya, karena menikah itu enggak gampang. 2 pribadi yang harus bersatu dengan segala keberbedaannya. Kasihlah yang menyatukan. Demikian kasih Tuhan yang menyatukan saudara dan Tuhan. Ada buktinya dong. Bagaimana saudara dengan Tuhan? Bagaimana persembahanmu? Kalau datang ibadah, sudah persiapkan dengan baik? Bagaimana perpuluhanmu? Pak, ada yang ngomong perpuluhan itu kan perjanjian lama Pak. Oke, perpuluhan perjanjian lama. Perjanjian lama perpuluhan hanya 1/10. Kenapa? Karena yang dipersembahkan kambing domba. Karena kambing domba yang dipersembahkan 10%. Saudara diperintahkan. Kita di perjanjian baru bagaimana?
Yang dipersembahkan ini anak domba Allah loh. Masa 10%? 10% itu minimalnya. Kalau yang dipersembahkan anak domba Allah, Tuhan sendiri mempersembahkan dirinya. 10% itu terlalu kecil. 20%, 30%. Ada yang memberi 90% dan hanya hidup dengan 10%. Apa kekurangan? Saya kasih tahu, enggak. Karena firman-Nya katakan, ujilah aku. Saya ajarin anak-anak mengembalikan perpuluhan. Saya bilang, berkatnya dari sana ada janji berkat. Jangan khawatir. Pak, enggak cukup. Lu ada janji berkat. Tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Saya cerita ke anak-anak. Kembalikan perpuluhan. Belajar. Nanti engkau diberkati. Saya kasih contoh. Apa berkat kasih dari gereja itu cukup buat papa mama? Jujur Bapak Ibu. Masih cukup sih, cuman pas-pasan. Tapi kalau ada kejadian di luar kebiasaan, kami tidak berdaya. Tapi selama ini kami mengembalikan persepuluhan. Sehingga tidak pernah sakit. Amit-amit kecelakaan, amit-amit apa, dirampok apa. Itu juga bentuk berkat Tuhan. Berkat-berkat dilimpahkan, tingkap-tingkap langit dibukakan. Itu bentuknya tidak selalu dapat cuan, dapat duit, hidupmu sehat, rumah tanggamu akur, anak-anakmu baik. Bayangin kalau anak-anak ada masalah, waduh. Dan saya bilang, Dita kerja, Nike kerja. Kenapa kok bisa kerja? Dapat pekerjaan yang baik-baik. Karena papa mama juga mengembalikan persepuluhan. Coba kalau kamu tidak kerja, jangankan untuk kebutuhan kamu sendiri, malah papa mama harus keluarkan uang untuk kalian. Tidak cukup. Tapi sekarang dicukupkan, bahkan ada kadang-kadang ada lebih. Kok bisa? Ya karena berkat Tuhan dilimpahkan, tingkap-tingkap langit dibuka. Dan perpuluhan kami berikan sulung Bapak Ibu. Begitu ada transfer dari gereja, berkat kasih kami, langsung 1/10 saya transfer balik. Dan kalau punya berkat lebih, selalu sulung dulu. Saya ngajar begini bukan untuk apa Bapak Ibu. Tuhan tidak butuh uang kita. Sesungguhnya, kalau Tuhan berkati kita dan kita diberi perintah untuk membawa persembahan terbaik, itu untuk kita sendiri. Tingkap-tingkap langit dibukakan, berkat Tuhan. Perpuluhan itu untuk apa sih? Di perjanjian lama, untuk supaya tersedia makanan di rumahku. Ya untuk memelihara imam-imam, supaya bisa memberi pengajaran. Sama sebetulnya di perjanjian baru. Tapi itu tidak semuanya untuk saya sebagai imam. Tuhan tidak secukupnya. Tapi untuk memelihara rumah ini, supaya terjadi ibadah dan ada hamba-hamba Tuhan dipanggil untuk memberi makanan rohani yang baik. Lalu untuk apa? Beli minyak supaya pelitanya menyala. Bait Allah itu pelitanya tidak boleh padam, nyala terus. Perjanjian baru bait Allah itu diri kita. Rumah kita adalah, tubuh kita adalah tubuh Roh Kudus. Dan firman Tuhan katakan harus menyala. Nah, harus menyala artinya apa? Bapak Ibu, kemarin saya diajak Pak Yusak ke Cirebon. Hadiri seminar kepemimpinan. Saya kaget karena yang disampaikan kepemimpinan akhir zaman. Dan dia mengulas, Pak Hondarga mengulas tentang apa? Khotbah-khotbah di akhir zaman di Matius pasal 25. Ada perumpamaan 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Apa yang membedakan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh? Kesiapannya. 5 gadis bijak pelitanya menyala. Plus punya minyak. 5 gadis bodoh pelitanya nyala enggak? Nyala. Tapi tidak punya minyak. Tidak punya minyak persediaan. Lalu nunggu cukup lama. Sampai mereka tertidur. Tiba-tiba dikasih tahu. Mempelai datang. Wah, yang bijak siap langsung. Minyaknya juga masih banyak, tinggal cok. Yang bodoh, waduh,
Masih jauh dalam perjalanan, tapi iring-iringannya sudah kelihatan. Minyak kami sudah habis. Di ayat 9 datanya, bagi dong sharing minyaknya. Apa jawab gadis-gadis yang bijaksana? Nggak bisa, kalau kami sharing ke kamu, bagi ke kamu, kami sendiri nggak cukup, kamu juga nggak cukup. Pergi belilah minyak. Saya tangkap sesuatu. Kalau kita diberkati lebih, itu supaya saudara pakai untuk beli minyak. Supaya waktu Tuhan datang kedua kali, pelitamu ndak padam. Kalau saudara diberkati lebih itu untuk membeli minyak, supaya terangmu bercahaya. Kota di atas bukit tidak mungkin tidak kelihatan. Tapi kalau rumah-rumah di kota di bukit itu mati, gelap, ya ndak kelihatan. Kalau saudara diberkati Tuhan, itu saudara supaya beli minyak. Pakai untuk semua kegiatan yang membuat pelitamu bercahaya, hidupmu memancar. Jadi, perintah memberi persembahan itu bukan untuk Tuhan, untuk kita. Supaya konteks nih akhir zaman, pelitamu itu bercahaya. Sebentar nih mau ditabis nanti di akhir ibadah. Ditabis apa? Panitia Natal 2025 dan ibadah syukur akhir tahun. Pak, kok buru-buru? Iya, karena Natal tahun ini berbeda. Kita Natal rayanya tanggal 14 hari Minggu sore, lalu ada Natal apartemen tanggal 25, lalu ibadah syukur akhir tahun tanggal 31. Semua dilaksanakan di tempat ini. Kita enggak Natalan di luar. Kenapa? Karena kita mau tahun ini agak spesial, kita mau renov mimbarnya. Nanti ada TV, smart TV di sini, yang gede, tengah. Supaya dari depan ini bisa lihat lebih baik. Katanya yang pinggir sini kadang-kadang di sana nggak kelihatan, sudut-sudutnya ini ganti sini, smart TV, gede. Karpetnya diganti. Lampunya diganti, dibetulin. Alat musiknya beberapa di-upgrade, sudah usang. Puji Tuhan, sudah ada yang ambil bagian, beli drum baru. Ya, ini drum itu 21 juta. Kemarin diskon 15, jadi 15 juta. Puji Tuhan sudah kebeli. Untuk semua kegiatan Natal sampai akhir tahun kita butuh kurang lebih 100 juta. Ya, tentunya nggak akan sampai segitu kalau kemudian ada yang, Pak, saya TV-nya. Pak, saya AC-nya, AC mau diganti itu AC. Pak, saya ini. Tinggal ngurangin toh. Ya kan? Dari kita untuk kita. Kita lakukan karena kita cinta sama Bapak kita di surga. Ya, ambil bagian. Enggak cuma dana. Nanti kalau dipilih jadi panitia, siap. Ya, siap. Buktikan cintamu pada Tuhan. Saya juga ambil bagian, saudara. Saya juga ambil bagian. Saya cinta sama Bapak. Apalagi saya gembala, saudara harus paling menunjukkan cinta dulu. Kalau gembalanya nggak cinta Tuhan, nah gimana nanti? Ya. Next, kembali ke tadi, saudara. Nah, bukti yang kedua apa, saudara? Bukti yang kedua, ketaatan pada firman Tuhan. Bukan. Bukti yang kedua, ketaatan pada firman Tuhan. Kalau saudara cinta pada Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan, engkau itu akan berusaha untuk hidup mentaati firman-Nya. Membacanya, merenungkannya siang dan malam. Waktu zaman kita pacaran, saya sama Bu Tasina. Kalau Bu Tasina tulis surat, saya bacanya bisa sampai 10 kali. Benar. Wah. Karena saya cinta sama Bu Tasina. Saudara bilang cinta sama Tuhan, baca Alkitab jarang. Sekarang ini hati-hati. Kemarin di seminar dibilang, di akhir zaman, roh iblis yang kuat menyerang gereja Tuhan itu roh
Amalek. Siapa Amalek? Suku yang menjadi musuh Israel. Lah, ciri khas Amalek itu kalau perang, itu nyerang pasukan yang ada di belakang. Yang di belakang itu siapa? Kalau Israel jalan bareng, rame-rame itu. Yang di belakang itu anak-anak dan ibu-ibu. Loh, kok diserang anak-anak dan ibu-ibu? Ya, karena tujuannya itu menghapus generasi. Sambungannya sama akhir zaman bagaimana hati-hati. Iblis itu bapak penipu, pinter. Sekarang gereja Tuhan itu dibikin supaya apa? Enggak betah baca firman Tuhan panjang-panjang. Makanya yang populer TikTok. TikTok itu sekian detik. Saudara suruh baca firman Tuhan satu perikop. Siang dan malam. Udah gak betah lagi. Karena otak kita terset. Ini bukan gak boleh lihat TikTok. Tapi saudara jangan tinggalkan baca Alkitabmu itu. Yang biasanya satu perikop. Kenapa saya ngajar khotbah? Bagaimana berkhotbah? Ngajar khotbah ekspositori. Karena ekspositori itu khotbah itu satu perikop. Tangkap makna ceritanya, apa yang Tuhan mau. Satu perikop. Bukan sepenggal-sepenggal. Bukan seperti TikTok. Anak-anak dan ibu-ibu nih paling seneng. Kalau ada bapak-bapak ya kebangetan. Tapi ternyata bapak-bapak banyak juga. Ya di otak kita disetting cepet. Nggak mau lagi merenungkan siang dan malam. Dan tidak cuma diperintahkan merenungkan firman Tuhan. Tapi melakukannya. Maka di seminar itu bilang, zaman dulu dicatetin. Oke, sekarang udah zaman modern. Nggak usah catat, tapi supaya ingat bagaimana? Supaya ingat nggak usah catat bagaimana? Zaman dulu dicatat supaya ingat. Sekarang supaya ingat nggak usah nyatet gimana? Langsung lakukan. Pasti saudara ingat. Kalau saudara nggak langsung lakukan, ya nggak akan ingat. Contoh firman hari ini, kasih nyata dalam perbuatan. Pulang langsung lakukan. Buktikan cintamu sama Tuhan dan cintamu sama sesama. Yang terakhir, ya, kejar waktu. Yang ketiga, buktikan ketaatan dalam beribadah dan melayani. Ya. Kalau namanya cinta itu pengen ketemu terus, betul enggak? Betul enggak? Nike pamit sama mamanya. Mah, aku mau pacaran. Loh, kemarin kan sudah. Kemarin komsel, mah. Loh, emang komsel sama pacaran beda? Ya beda lah. Walaupun perginya selalu sama orang itu. Sama pacarnya itu. Beda, mah. Mamanya agak keberatan. Sebab mamanya pacarannya di kebaktian. Jadi dia pikir komsel udah cukup ketemu gitu ya. Lah kok jalan lagi. Lalu Nika bilang, emang mama dulu waktu pacaran sama papa nggak pengen ketemu setiap hari. Langsung lihat saya mamanya tuh. Iya pengen ketemu setiap hari. Nah itu kan. Lalu Nika minta dukungan papanya. Papanya saya bilang, ya enggak apa-apa asal pacarannya benar. Lu yang penting pacarannya benar. Ya toh, mau ketemu setiap hari enggak apa-apa kalau pacarannya benar. Itu membangun. Ya. Enggak gelibat, nah itu malah bahaya gitu kan. Cepat dinikahkan yang begitu. Ya kan? Tapi kalau pacarannya benar. Tapi orang yang cinta itu pengen ketemu terus. Saudara cinta sama Tuhan, ibadah kalau ingat, waduh. Ya, saudara cinta sama Tuhan tapi tidak melayani, ambil bagian pelayanan. Apapun bisa saudara, lakukan sesuatu untuk Tuhan. Amin. Oke, sekarang yang kedua, kasih kepada sesama. Ya. Yang kedua, kasih kepada sesama yang semakin berkualitas. Ya, semakin nyata. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga dong. Amin.
Omong kosong, mengasihi sesama, tapi sama keluarganya enggak. Ya kan? Tuhan Yesus berkata apa? Kalau ada orang ya tidak mengasihi saudara keluarganya, orang itu lebih parah dari orang apa? Lebih parah dari orang fasik katanya, lebih parah dari orang murtad. Jadi kasih yang nyata pada sesama itu dimulai dari keluarga. Suami istri demikian sebaliknya. Efesus 5 ayat 22 sampai 33, ya hei istri hormatilah suamimu, taatilah. Hei suami kasihilah istrimu. Nanti baca sendiri ya. Karena saya suami, jadi saya nyorotin suami hari ini. Amin. Bapak-bapak mengasihi istrinya. Pak Hari paling lantang. Pak Kris cuma merenung. Sekali lagi bapak-bapak mengasihi istrinya, nyatakan dalam perbuatan, Pak. Ya, saya kasih contoh satu aja di situ. Ya, apa itu? Jangan suka bohongin istri. Satu aja, banyak hal. Ya, tapi jangan suka bohongin istri. Makin hari makin transparan, makin apa adanya, ya. Istrinya juga jangan terlalu baper, nanti kalau sedikit diajak ngomong ribut. Ya ini, wah akhirnya suaminya mending diem dak. Butuh kerjasama, tapi jangan suka bohongin istri. Ya, kata Pak Pendeta Yusuf Roni almarhum, percuma bohongin istri, karena istri itu, maaf ya, jangan tersinggung ibu-ibu ya, ahlinya berbohong. Karena dia belajar dari sumbernya. Belajar dari sumbernya. Loh bener, di Kejadian yang digoda sama ular itu siapa? Hawa. Enggak dicatat itu. Laki-laki Adam ngobrol sama ular itu enggak dicatat. Enggak pernah laki-laki itu ngobrol sama setan katanya. Tapi yang ngobrol sama setan itu Hawa. Jadi kalau bapak-bapak bohongin istrinya katanya, itu kalau istrinya manggut-manggut itu pura-pura paham. Padahal dia tahu. Kamu ketik apa di HP-mu itu dia tahu. Kamu mainan apa dia tahu. Jadi mulai terbuka. Ya, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ya. Sekali lagi saya kutip kisah Pak Yusuf Roni. Pak Yusuf Roni pernah dipenjara 6 tahun. Kalau dipenjara biasanya itu yang dipenjara orang-orang jahat atau orang-orang baik, saudara? Orang-orang jahat, kecuali Pak Yusuf Roni. Karena Pak Yusuf Roni dipenjara karena mengabarkan Injil. Dan 6 tahun dia dipenjara, sempat dipindah beberapa kali penjara. Dan dia adakan satu survei, dia tanya kepada teman-teman satu selnya itu, kamu kenapa? Dan dia mengambil kesimpulan, ngagetin Bapak Ibu. Karena berhubungan dengan wanita. Pada umumnya bilang, aku membohongi mamaku. Aku mengkhianati istriku, hampir rata-rata. Jadi kalau kita diciptakan sepasang-sepasang, pasangan kita itu penolong kita. Ya, mari rubah cara hidup kita bersama. Amin. Hidup bersama yang baik, nyatakan kasih-Mu dengan sungguh-sungguh. Mengasihi, jangan cuman omong doang, tapi nyata. Lalu juga orang tua, anak kepada orang tua. Demikian sebaliknya, tapi karena semua kita pasti juga pernah jadi anak. Ya, setuju saudara? Ada yang lahir dari batu, itu pun juga disebut anak batu ya. Kita semua lahir dari rahim ibu. Maka anak-anak juga hormati ibu bapakmu. Kejadian pasal 20 ayat 12 itu, hormatilah ayah dan ibumu. Aslinya itu di bahasa aslinya itu ibu bapakmu, ibu dulu. Tapi di bahasa Indonesia diterjemahkan ayah dan ibumu. Tapi aslinya itu ibu bapakmu. Kenapa? Karena ibu itu yang mengandung
9 bulan 10 hari. Jadi kalau ada anak kurang ajar sama mamanya, kualat betul-betul itu. Bukan kata Pak Didi, kata firman Tuhan. Supaya baik keadaanmu. Kenapa? Karena kalau kamu nggak hormat sama mamamu, terutama sama papamu, berikutnya, kamu itu kualat. Berkatmu terhalang. 9 bulan 10 hari mengandung, bawa drum band. Capek nggak bisa dicopot. Drum band bisa dicopot. Kalau mengandung nggak bisa dicopot. Apalagi anak-anak wanita kalau berani sama mamanya, aduh kebangetan. Kayak dia nggak akan mengandung. Nanti dia mengandung. Dia akan merasakan. Ya. Kalau sakit, ibu-ibu kalau sakit, itu ndak kayak saya bapak-bapak. Seharian goleran tidur. Ibu-ibu sakit pun bangun, siapin makanan buat anaknya, sarapan. Lu betul enggak? Saya kalau udah sakit udah nggak mau diganggu tidur. Minum obat tidur lagi, minum obat tidur lagi. Tapi ibu-ibu nggak bisa gitu. Makanya anak-anak hormati orang tua. Yang menghormati ibu bapaknya panjang umur dan tidak akan berkekurangan. Amin. Buktikan itu. Kasihmu kepada orang tua. Tidak akan berkekurangan. Firman-Nya ada. Supaya baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Artinya walaupun kau Kristen, dapat tanah perjanjian, kalau engkau nggak hormat orang tuamu, nggak panjang umur, nggak diberkati. Nah, baru akhirnya kasih akan semua orang. Kalau di atas sudah dilakukan, pasti kasih itu akan terus berkembang. Ya, akhirnya kepada semua orang. Saya tidak dalamkan yang ini. Tapi kalau saudara bisa membuktikan kasihmu, mengawali dari keluargamu, lalu kemudian keluarga seiman, kita saling mengasihi, pasti nanti akan menyebar kepada semua orang. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.